Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yulita Rantebalik, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah program linear menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas metode simplex. Nah, langsung saja kita akan masuk pada kasus atau permasalahannya. Sekarang ini kita tengah menghadapi maraknya penyebaran virus corona atau COVID-19, sehingga masyarakat membutuhkan alat perlindungan diri untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk itu, sebuah perusahaan memproduksi sebuah alat dalam membantu penyebaran virus corona, yaitu hand sanitizer dan disinfektan, di mana pembuatannya membutuhkan etanol 3%. Untuk pembuatan hand sanitizer dan disinfektan, 4 hidrogen peroksida dan gliserol 1%. Untuk pembuatan disinfektan, masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk hand sanitizer dan disinfektan. Etanol kurang dari 120%, gliserol kurang dari 20%, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita menggunakan metode simplex. Nah, dalam metode simplex ini kita memaksimumkan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2 dengan kendala 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil atau sama dengan 120, x2 lebih kecil atau sama dengan 20, 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil atau sama dengan 40, x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita akan ubah ke dalam bentuk kanonik seperti ini. Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 sama dengan 0. 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 120. x2 sama dengan 20. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 40. x1, x2, s1, s2, s3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena S1, S2, S3 merupakan variabel slack, maka persamaan ini kita bentuk dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Sehingga iterasi pertamanya yang ini adalah variabel basis set x1, x2, s1, s2, s3. Penyelesaian. Nah, kemudian kita akan menentukan yang mana merupakan variabel masuk dan mana yang merupakan variabel keluar. Untuk menentukan variabel masuk, kita perhatikan nilai set yang nilai negatifnya lebih kecil. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai set yang paling kecil yang negatif itu min 40, maka x2 sebagai variabel masuk. Sementara itu kita akan menentukan variabel keluar. Nah, variabel keluar ini kita akan menentukan dengan menghitung rasio dari basis. Kemudian kita pilih nilai positif yang paling minimum atau paling kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai rasio yang paling kecil atau minimum itu terdapat pada basis S2. Maka dapat disimpulkan bahwa S2 sebagai variabel keluar. Maka kesimpulannya X2 sebagai variabel masuk dan S2 sebagai variabel keluar. Maka kita dapat menghitungnya. Yang pertama, baris X2 sama dengan baris S1. Kita perhatikan baris X2. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 20 sama dengan baris S2, jadi tetap. Nah,
Yang kedua, baris baru set sama dengan baris set dikurang baris baru X2 kali min 40. Nah, baris set itu 1 min 30 min 40 0 0 0. Kemudian baris baru X2 kita kalikan dengan min 40 sehingga hasilnya 0 0 min 40 0 min 40 0 min 800. Kita kurangkan. Jadi hasilnya 1 min 30 0 0 40 0 800. Kemudian baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang baris baru X2 kali 4. Nah, baris S1 nya itu 0 3 4 1 0 0 120. Kemudian baris baru X2 kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 0 0 4 0 4 0 80. Kita kurangkan, maka hasilnya 0 3 0 1 min 4 0 40. Kemudian kita masuk yang ke berikutnya. Baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang baris baru X2 kali 2. Nah, baris S3 nya itu 0 2 2 0 0 1 40. Kemudian baris baru X2 2 kita kalikan 2, hasilnya 0 0 2 0 2 0 40. Maka hasilnya 0 2 0 0 min 2 1 40. Nah, ini adalah hasil iterasi. Karena pada nilai set masih ada yang negatif, yaitu min 30. Karena syarat metode simplex tadi adalah nilai set harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka iterasi ini kita lanjutkan, yaitu iterasi 2. Nah, pada iterasi 2 ini kita perhatikan kembali nilai set seperti pada iterasi pertama tadi. Jadi di sini kita perhatikan bahwa kesimpulannya di sini X1 sebagai variabel masuk dan S1 sebagai variabel keluar. Untuk itu kita akan menghitungnya. Baris baru X1 sama dengan baris S1 kali sepertiga. Maka hasilnya 0 1 0 sepertiga min 4 per 3 0 40 per 3. Kemudian baris baru set sama dengan baris set dikurang baris baru X1 kali min 30. Maka itu hasilnya 1 0 0 10 0 0 1200. Kemudian baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang baris baru X1 kali 2. Nah, di sini baris S3-nya itu 0 2 0 0 min 2 1 0. Kemudian baris baru X1-nya kita kalikan 2 sehingga hasilnya 0 2 0 2 per 3 8 min 8 per 3 0 20 per 3. Maka hasilnya itu 0 0 0 min 2 per 3 2 per 3 1 min 80 per 3. Sehingga tabel iterasinya adalah sebagai berikut. Nah, karena nilai set sudah ada yang karena nilai set sudah tidak ada yang negatif, maka tabel ini sudah optimal. Karena pada tabel ini kita perhatikan nilai set sudah tidak ada yang negatif atau sudah memenuhi syarat dalam metode simplex, sehingga
Kesimpulannya adalah karena nilai Z sudah lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak negatif, maka nilai optimalnya adalah Z sama dengan 1200, X1 sama dengan 40/3, X2 sama dengan 20, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan min 80/3. Jadi itu merupakan kesimpulannya. Kemudian kita akan masuk pada analisis sensitivitas metode simplex. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam analisis sensitivitas itu ada terbagi atas dua, yaitu metode grafik dan metode simplex. Tapi di sini saya menggunakan metode simplex. Nah, pada metode simplex, pada analisis sensitivitas ini ada perubahan koefisien fungsi tujuan. Seperti ini kita akan merubah nilai 30 pada fungsi tujuan dengan C1. Seperti ini. Maka dibuat kesimpulan X2 variabel masuk dan S2 variabel keluar. Nah, di sini kita akan melakukan operasi baris elementer lagi. Nah, di sini kita akan perhatikan bahwa untuk mencari persamaan pivot baru dan persamaan variabel dasar baru, kita akan menggunakan operasi baris elementer sebagai berikut. Baris baru X2 sama dengan baris baru S2. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang baris baru X2 kali min 4. Baris S1 kurang baris baru X2 kali 4. Baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang baris baru S1 kali 2. Nah, maka beginilah hasil iterasi pertamanya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kita akan melanjutkannya. Di sini ada kesimpulan bahwa X1 variabel masuk dan S2 variabel keluar. Untuk mencari persamaan pivot baru dan persamaan variabel dasar baru dengan menggunakan operasi baris elementer sebagai berikut. Baris baru X1 sama dengan baris S1 kali 1/3. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang X1 kali min 4. Baris baru X2 sama dengan baris X2 itu tetap. Baris baru S3 sama dengan baris baru S3 kurang baris baru X1 kali 2. Sehingga hasil iterasinya seperti berikut. Nah, karena ini pola soalnya sudah maksimum, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk range optimalitas untuk C1 adalah C1 lebih besar dari 0 dan kurang dari 30. Nah, kita akan masuk pada perubahan RHS-nya. Misalkan ruas kanan dari pembatas linear kedua berubah dari B2 sama dengan 20 menjadi B2 sama dengan 20 ditambah delta. Oleh karena itu, B akan menjadi seperti ini. Kemudian ruas kanan dari pembatasan linear dari tabel optimalnya akan menjadi seperti ini. B inverse dikali B. Nah, B inverse ini diperoleh dari tabel optimal simplex. Nah, B inverse kali B, maka hasilnya adalah seperti ini. Agar solusi tetap layak, maka B
lebih besar dari 20. Oleh karena itu, delta harus lebih besar dari min 20 dan kurang dari 40. Nah, itulah penjelasan saya mengenai penyelesaian masalah menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas metode simplex. Oke. Terima kasih.